الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأمم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma bad, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di saat penggalian parit sebelum terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, kaum muslimin harus berhemat bahan makanan, sebab mereka khawatir apabila pengepungan terjadi sangat lama. Jatah makan pagi hanya sebutir kurma, yang satu kurma itu kemudian dihisap-hisap lalu diberi minum hingga habis kurma itu. Kemudian jatah makan malamnya adalah tangan ini dibasahi, kemudian dicelupkan ke dalam tepung, dan tepung yang menempel itulah menjadi jatah makan malam dengan cara diberi minyak samin yang dipanaskan kemudian dimakan. Sungguh bisa kita bayangkan bagaimana rasa lapar yang ditahan oleh para sahabat pada zaman itu. Seorang sahabat yang dalam penggalian parit menemukan sebuah batu yang sulit dipecahkan, kemudian mendatangi Rasulullah, dan Rasul kemudian turun ke dalam parit, kemudian mengangkat godamnya tinggi-tinggi untuk menghancurkan batu tersebut. Maka di saat Nabi mengangkat godam tersebut, tersingkaplah baju beliau, dan terlihatlah di perut beliau ada tali, yang di dalam tali itu ada 2 batu untuk mengganjal perut beliau karena rasa lapar tersebut. Para jamaah rahimakumullah, maka seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah kemudian pulang menemui istrinya. Wahai istriku, adakah di rumah ini sisa makanan? Demi Allah, saya melihat Rasulullah kelaparan, dan lapar itu tidak mungkin bisa ditahan oleh selain beliau. Maka istrinya menjawab, wahai suamiku, di rumah ada semangkok tepung gandum dan ada 1 anak kambing. Maka Jabir kemudian mengatakan, kalau begitu segeralah buat adonan dan saya akan menyembelih kambing tersebut. Kemudian Jabir mengatakan, setelah ini kita undang Nabi dan 2 atau 3 orang untuk makan malam bersama kita. Maka setelah
dirasa hidangan sudah matang, Jabir kemudian kembali ke tempat penggalian parit, kemudian mendekati Nabi, lalu berbisik, "Wahai Rasulullah, kalau engkau berkenan, saya akan mengundangmu untuk makan malam di rumah saya. Ajaklah 2 atau 3 orang saja, sebab makanannya memang tidak cukup untuk banyak orang." Namun para jamaah rahimakumullah, Nabi ternyata berteriak memanggil seluruh penggali parit, "Wahai para penggali parit semuanya, nanti malam kita akan dijamu oleh Jabir bin Abdullah di rumahnya." Maka gemetarlah Jabir ini, wajahnya pucat pasih. Lalu Rasulullah mendatangi dia, kemudian memegang tangannya dan mengatakan, "Tenanglah wahai Jabir, jangan engkau sentuh makanan itu, jangan engkau buka hidangan itu, biar aku saja nanti yang akan mengambilkan untuk para sahabatku." Lalu Nabi kemudian masuk ke rumah Jabir, lalu beliau mendoakan agar makanan itu menjadi makanan yang berkah. Kemudian beliau mengatakan, "Udkhulu ashron ashron." Masuklah kalian wahai sahabatku, 10 orang secara bergantian. Nabi kemudian melayani para sahabatnya satu persatu untuk mengambilkan makanan yang disediakan oleh Jabir. Padahal jumlahnya itu mencapai 3.000 orang, tetapi dengan sabar Nabi melayani sahabatnya satu persatu. Setelah semuanya terpenuhi, maka Nabi mengambilkan untuk keluarga Jabir, dan yang terakhir Nabi mengambil untuk dirinya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah para sahabat pulang, Nabi pun pulang. Jabir bin Abdullah kemudian membuka makanan yang masih tersisa itu, dan alangkah tercengangnya dia. Ternyata makanan itu hanya kurang 1 serok saja, tidak lebih dari itu. Maka inilah para jamaah rahimakumullah, salah satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat para sahabat menjadi kagum. Namun ada yang lebih mengagumkan daripada mukjizat itu sendiri. Ada yang lebih indah, ada yang lebih agung daripada mukjizat itu sendiri, yaitu bagaimana Nabi selalu mengingat sahabatnya ketika diundang oleh Jabir. Yang kedua adalah para sahabat kagum bagaimana seorang nabi, seorang pemimpin, seorang presiden kemudian melayani sahabatnya, melayani rakyatnya satu demi satu, padahal jumlah mereka ada ribuan. Inilah Nabi kita, inilah pemimpin kita, inilah penolong kita. Ketika lapar, beliaulah yang pertama merasakan kelaparan itu, dan ketika kenyang, beliaulah yang terakhir merasakan kekenyangan itu. Bahkan beliau rela menunggu, atau bahkan beliau melayani sendiri para sahabatnya. Maka jika ada pemimpin yang demikian, hampir bisa dipastikan bahwa pemimpin ini pasti dicintai oleh rakyatnya dan pasti ditaati oleh rakyatnya. Para jamaah rahimakumullah, maka dari kisah yang tersebut di atas tadi, taulah kita mengapa ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira itu turun di saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Sebab di perang Khandaq itulah kondisi kaum muslimin sangat luar biasa, dalam tekanan, dalam kelaparan. Maka biasanya orang yang dalam tekanan, orang yang dalam kelaparan itu mengambil kesempatan masing-masing. Tetapi Nabi justru memberikan contoh tauladan yang luar biasa. Beliau sebagai seorang pemimpin langsung masuk ke dalam parit, ikut
membantu menggali parit. Bahkan beliau menjadi pelayan bagi para sahabat-sahabatnya. Kira-kira inilah alasan Allah. Allah ingin menegaskan bahwa Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan dalam kondisi apapun dan dari sudut pandang manapun. Bahkan Allah sendiri memuji akhlak Nabi kita di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, benar-benar mempunyai akhlak yang jauh di atas rata-rata. Untuk itu para jamaah rahimakumullah, mari kita secara terus-menerus mempelajari kisah hidup perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat mengambil lebih banyak tauladan dari beliau. Dan semoga kita ini termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan, yaitu di Yaumul Mahsyar nanti disambut oleh beliau, kemudian diberi minum dari telaga Kautsar, kemudian mendapatkan naungan dalam panji Islam, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat ibadihis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.